Halo Literatus. Semoga kalian selalu sehat dan waras selalu. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini. Mau tahu? Inilah keterangan saksi Christy, atasan Jessica di Australia. Sebagaimana diketahui, keterangan saksi yang paling memberatkan Jessica, dan juga paling diyakini majelis hakim adalah saksi Christy. Christy adalah atasan Jessica ketika Jessica bekerja di NSW Ambulan, Australia. Saya yakin, kita semua tidak pernah tahu siapa itu Christy. Perlu pula diingat bahwa keterangan dari Christy memberi dampak besar bagi Jessica dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Terutama pula, keterangan Christy sangatlah mempengaruhi JPU dan majelis hakim dalam perkara kopi sianida. Kali ini, mari kita simak keterangan Christy. Christy mengenal Jessica ketika Jessica diterima untuk bekerja di NSW Ambulan sebagai desain grafis pada tahun 2014. Christy mengenal kepribadian Jessica. Christy menjelaskan bahwa Jessica memiliki kepribadian ganda. Jessica bisa sangat baik dan ramah kalau kemauannya tercapai, tetapi bisa menjadi pemarah ketika tidak mengikuti kemauannya. Jessica pintar memanipulasi perhatian agar simpati kepadanya, dan akan bersikap dingin dan marah ketika tidak dapat perhatiannya. Jessica, orangnya licik, suka berbohong, dan suka mengada-ada. Christy mencontohkan, Jessica pernah SMS dirinya, awalnya Jessica memuji-muji, kemudian menjelek-jelekannya dengan kata-kata kurang baik. Pendapat Christy, ketika mendengar kejadian Jessica diduga bunuh Mirna, Christy katakan, kalau dilihat dari perilaku-perilaku Jessica selama 8 bulan terakhir, Jessica kapabel bisa melukai, bahkan membunuh orang lain. Christy menuturkan bahwa Jessica pernah mengikuti pelatihan pertolongan pertama pada korban yang dilakukan pada minggu pertama Jessica bekerja. Jessica dan Christy pernah bermalasah pada tahun 2015, karena Christy tidak dapat memenuhi permintaan Jessica, yang menginginkan hubungan mereka menjadi sahabat, bukan atasan dengan bawahan. Selama Christy berteman dengan Jessica, ada banyak perbuatan atau kelakuan Jessica yang dianggap tidak wajar. Misalkan, Jessica kecelakaan mobil pada tahun 2016. Pada waktu itu, Jessica mengatakan dia kecelakaan mobil karena ia pingsan, padahal karena sedang mabuk berat. Jessica juga katakan, tulang punggungnya patah, namun nyatanya 3 hari setelah kecelakaan, ia sudah masuk kerja. Christy pernah menyarankan kepada Jessica untuk konseling, dengan meminta bantuan psikologi, namun saran itu dianggap seperti sampah oleh Jessica. Pada 15 Oktober 2016, Jessica dirawat di RS Royal Prince Alfred, karena Jessica melakukan percobaan bunuh diri. Pada waktu Christy menjenguk Jessica, Jessica menceritakan kekesalannya kepada rumah sakit, yang belum memperbolehkan ia keluar. Jessica katakan, mereka memperlakukannya seperti pembunuh, padahal, kalau saya mau membunuh, saya pasti tahu caranya, saya mendapatkan pistol, dan saya tahu dosis yang tepat. Christy mengaku tidak tahu dari mana Jessica dapatkan sianida, tetapi yang pasti bahwa Jessica sangatlah licik sehingga bisa saja ia dapatkan sidanida. Christy juga menerangkan bahwa, pada akhir pekan pada 30 Oktober 2015, Jessica dan 2 temannya pergi keluar dari Sydney. Pada sekitar Juli 2014, Jessica pernah menceritakan bahwa ia pernah menikah dan tinggal bersama, tetapi kemudian mereka berpisah. Jessica juga menceritakan bahwa suaminya bersikap kasar, sehingga orang tua Jessica tidak percaya dengan kata-kata dari Jessica. Jessica pada sekitar bulan Oktober 2014, memulai membicarakan pacar barunya yang bernama Patrick, namun pada bulan Desember 2014, hubungan keduanya mulai renggang, karena Jessica tidak datang pada saat acara Natal di rumah Patrick. Christy juga melihat bahwa Jessica sangat terobsesi sekali dengan Patrick, dan Jessica juga sangat cemburuan jika ada perempuan yang dekat dengan Patrick. Sekitar bulan Januari 2015, hubungannya mulai retak, karena menurut keterangan Jessica, ada ancaman dari mantan suaminya Jessica kepada Patrick, yang diancam akan dibunuh. Pada tanggal 29 Januari 2015, Jessica melakukan percobaan bunuh diri dengan memotong nadi tangan. Pada tanggal 22 Agustus 2015, Jessica dalam keadaan mabuk menabrak mobil ke rumah Jompo, di mana Christy mengetahui dari berita TV. Dan pada saat kejadian, Jessica memperlihatkan rasa tidak bersalah,
Padahal Jessica menabrak rumah jompo samping kamar penghuni dan hampir membunuh orang. Tanggal 26 Oktober 2015, Jessica kembali melakukan percobaan bunuh diri dengan menggunakan gas barbecue. Tanggal 22 November 2015 Jessica dilaporkan oleh Patrick tentang percobaan bunuh diri. Pada waktu itu, Jessica masuk rumah sakit dan tidak boleh pulang karena ingin bunuh diri. Jessica tidak pernah menceritakan tentang temannya yang bernama Mirna, namun Jessica pernah menceritakan kalau ada kawan perempuannya yang akan menikah di Indonesia, yang katanya akan menikah dengan mantan pacar Jessica, namun Jessica tidak menjelaskan siapa nama kawannya yang akan menikah. Untuk masalah obat-obatan atau narkoba, Christy tidak pernah melihat Jessica menggunakan narkoba, tapi dalam 6 minggu terakhir, perilaku Jessica sama dengan teman-teman Christy, yang Christy pernah lihat menggunakan narkoba. Adapun perilaku terdakwa Jessica seperti pengguna narkoba adalah, Jessica selalu berkeringat, matanya berkaca-kaca, susah jalan, dan apabila berbicara seperti tidak fokus. Pada 26 Oktober 2015, ada polisi datang ke rumah Jessica, membawa surat panggilan sidang untuk kasus kecelakaan mobil, dan saat itu ada orang tua Jessica yang menebus. Orang tua Jessica pada waktu itu mengatakan kepada Christy, akan kembali ke Indonesia dan melanjutkan hidup di Indonesia. Pada 30 November 2015, keluar peringatan dari kepolisian Glebe Sydney, agar Jessica tidak mendekati Christy. Sejak tanggal 1 Desember 2015, Jessica telah diberhentikan dari kantor NSW Ambulan. Dari keterangan Christy, dapat kita perhatikan bahwa, fakta-fakta persidangan kasus kopi sianida, banyak berpatok pada keterangan Christy. Pada tahun 2014, Jessica bekerja di sebuah perusahaan ambulan. Bahwa sekitar bulan Juli 2014, terdakwa bekerja di NSW Ambulance Australia sebagai desainer grafis dan mempunyai atasan bernama Christy Lois Carter. Selama bekerja di NSW Ambulance, terdakwa pernah mengikuti pelatihan pertolongan pertama pada korban yang dilakukan pada minggu pertama kerja di NSW Ambulance. Sehingga terdakwa setidaknya mempunyai kemampuan atau pengalaman untuk melakukan pertolongan pertama terhadap korban yang mendapatkan musibah. Jessica bercerita kepada atasannya yang bernama Christy, bahwasannya temannya di Indonesia akan menikah dengan mantannya. Bahwa terdakwa pernah menceritakan kepada saksi Christy, kalau ada teman perempuannya akan menikah di Indonesia yang katanya akan menikah dengan mantan pacar terdakwa. Tetapi terdakwa tidak mau memberitahu siapa nama kawannya yang akan menikah tersebut. Pada akhir 2014, Jessica berpacaran dengan Patrick, dan sangat terobsesi dengan pria tersebut. Pada akhir tahun 2014, terdakwa memiliki pacar bernama Patrick. Terdakwa sangat terobsesi dengan Patrick, dan terdakwa sangat cemburuan jika ada perempuan lain yang dekat dengan Patrick. Namun sekitar awal tahun 2015, hubungan terdakwa dengan Patrick menjadi retak, mengakibatkan terdakwa menjadi depresi, sehingga terdakwa pernah dirawat di Rumah Sakit Royal Prince Alfred pada tanggal 28 Oktober 2015. Jessica dirawat di rumah sakit karena ingin bunuh diri, dan ia mengancam membunuh Christy, sehingga Christy tidak kaget ketika Jessica membunuh Mirna. Dan pernah menabrakkan mobilnya ke panti jompo di Australia, yang akhirnya harus dirawat di Rumah Sakit Royal Prince Alfred pada tanggal 28 Oktober 2015. Demikian juga hubungan terdakwa dengan atasannya saksi Christy sedang tidak baik, hingga terdakwa diberhentikan dari pekerjaannya di NSW Australia. Kami ulangi, karena terdakwa pernah mengancam saksi Christy. Hal itu sesuai pernyataan teman terdakwa Jessica bernama Christy yang mengatakan, kalau kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Jessica di Jakarta, saksi Christy tidak merasa kaget dengan berita kejadian tersebut. Hal itu dapat diketahui jika dilihat perilaku Jessica selama 8 bulan terakhir di Australia tentang kelakuan, kebencian dan sifat gilanya kepada saksi Christy. Maka saksi Christy tanpa keraguan mengatakan, Jessica capable bisa melakukan untuk melukai orang atau bahkan membunuh seseorang seperti kejadian yang di Jakarta, di mana kejadian tersebut tidak mengejutkan saksi Christy.